Bab 8 Alat Roh, 24 Jembatan Cahaya Bulan. Titik, 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 titik. Guru, semakin lama waktu kultivasi, semakin kuat kekuatan binatang roh, dan semakin besar efek cincin roh. Dalam hal apa ketangguhan ini ditunjukkan? Tang San bertanya. Di wajah kaku Grandmaster muncul sentuhan ekspresi senyum yang tidak sedap dipandang. Garis pertanyaan ini sangat bagus. Cincin roh yang dihasilkan oleh binatang roh dari tingkat yang berbeda. Perbedaan utama dengan tuan roh adalah atribut apa yang ditambahkannya serta kapasitas untuk menguasainya. Misalnya, jika menggunakan sudut pandang kuantitatif, dengan roh rumput perak biru dengan rute master roh alat sistem kontrol, dan kamu mendapatkan atribut yang kompatibel dengan cincin roh 10 tahun, maka sifat kontrol rumput perak birumu dapat meningkat 10. Tetapi jika itu adalah cincin roh 100 tahun, maka sifat kontrol rumput perak birumu akan meningkat 100. Dan seterusnya. Akibatnya, bila memungkinkan, para master roh sedapat mungkin mengejar peningkatan semangat mereka lebih banyak lagi. Tang San dengan ragu berkata, bukankah orang yang memiliki kekuatan lebih besar dapat memperoleh cincin roh yang lebih baik? Para bangsawan itu dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan klan mereka untuk berburu cincin roh yang lebih kuat untuk mereka. Di mata Grandmaster dengan cepat cahaya pujian terungkap, memikirkan hal ini, membuktikan bahwa Anda telah merenungkan dengan hati-hati, tetapi faktanya tidak sesederhana itu. Bisa dikatakan, persyaratan untuk menambahkan cincin roh sangat berat. Pertama-tama, seseorang harus secara pribadi melakukan pukulan mematikan ke binatang roh untuk dapat menerima cincin roh binatang buas itu. Cincin roh hanya bisa ada untuk waktu yang sangat singkat, jika tidak ditambahkan ke diri sendiri dalam waktu 2 jam itu akan kehilangan efeknya. Selanjutnya, makhluk roh adalah jenis makhluk yang sangat bangga, tidak sembarang binatang roh akan membiarkan diri mereka ditawan. Jika lawan menimbulkan luka parah, ingin menangkap mereka, maka binatang roh dapat memilih untuk meledakkan kekuatan roh mereka dan bunuh diri. Ini menghalangi keadaan yang kamu bicarakan, bahkan jika mengundang orang untuk berburu dan membunuh binatang roh, jika tidak dibunuh olehnya, maka masih sangat sulit untuk mendapatkan cincin roh. Tentu saja, semua ini tidak mutlak. Bagaimana kebijaksanaan manusia dapat dibandingkan dengan binatang roh? Metode terbaik untuk berburu dan membunuh binatang roh, adalah dengan mengatur kelompok untuk pergi ke lokasi binatang roh. Orang yang memberikan pukulan terakhir, maka dapat memperoleh cincin roh. Oleh karena itu, apa yang kamu katakan tentang bangsawan dan beberapa orang yang memiliki kekuatan, di sisi berburu dan membunuh binatang roh memang memiliki keuntungan tertentu. Tapi, orang-orang seperti ini dengan mudah mendapatkan cincin roh tidak berarti bahwa dia akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan seorang guru roh biasa. Mereka juga tidak dapat memastikan apakah atribut dari binatang roh yang mereka temui adalah yang paling cocok untuk mereka. Roh itu level bis memang penting, tapi apakah atributnya kompatibel juga sama pentingnya. Bahkan cincin roh yang lebih baik, kecuali jika roh Anda sendiri kompatibel, itu juga tidak akan dapat mengembangkan efek yang baik, dan sebaliknya akan mempengaruhi diri sendiri. Setiap master roh pada tahap yang berbeda memiliki batasan pada cincin roh yang dapat mereka serap. Sebagai contoh, kamu sekarang hanya seorang sarjana roh peringkat ke-10, dan dengan kekuatan roh kamu saat ini, paling banyak kamu dapat menyerap cincin roh binatang buas 100 tahun. Jika kamu mencoba sia-sia untuk menyerap cincin roh 1000 tahun, ini hanya dapat memiliki satu hasil. Tubuh tidak dapat bertahan, dan dihancurkan oleh kekuatan cincin roh. Saat menyerap cincin roh, kekuatan luar manapun tidak dapat membantu, dan Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Pertimbangkan, orang-orang ini membutuhkan orang lain untuk membantu berburu dan membunuh binatang roh mereka. Seberapa mampu kekuatan mereka sendiri yang sebenarnya, mungkin menyerap yang cocok untuk mereka sementara tingkat cincin roh masih dalam batas kendali akan menghasilkan serangan destruktif. Tang San, Anda harus ingat, dunia ini tidak memihak, ketika ingin mendapatkan sesuatu, tentu saja seseorang harus melakukan upaya yang sesuai. Menjadi oportunistik adalah apa yang dilakukan orang biasa-biasa saja. Kami yang mempelajari teori roh, melakukannya hanya demi membuat upaya ini sedikit lebih mudah bagi para guru roh. Dalam keadaan ketika memiliki kekuatan yang sama untuk menjadi lebih tangguh. Apakah kamu mengerti? Tang San dengan sungguh-sungguh mengangguk. Pertama-tama dia bukan orang yang terbiasa oportunistik, mengandalkan kekuatannya sendiri dengan satu langkah membuat satu jejak ke arah tujuan. Upaya ini adalah yang paling solid.
Grandmaster tidak terburu-buru untuk membawa Tang San meninggalkan tembok kota, sebaliknya dia menuju ke arah tembok bagian dalam kota. Guru, bukankah kita akan keluar dari tembok kota? Grandmaster berkata, untuk pergi berburu binatang roh, kita masih harus mempersiapkan beberapa hal, dan juga, kita tidak bisa berjalan kaki. Perjalanan 400 li tidak terlalu lama, tetapi memanfaatkan waktu adalah yang terbaik. Mengikuti sinar matahari yang secara bertahap naik dari timur, di dalam kota Nuoding lebih banyak pejalan kaki muncul secara bertahap. Hari ini adalah salah satu dari beberapa hari di mana Tang San tidak menggunakan Ki Ungu Timur untuk mengolah mata setan ungu. Apa yang dikatakan Grandmaster sebagai bersiap-siap tentu tidak rumit, dia membeli 2 tas kulit yang khusus digunakan untuk menampung air minum. Setiap kantong mampu menampung air tawar sebanyak 5 liter. Dia juga membeli beberapa daging yang diawetkan, roti pipi, dan buah. Semua mendapatkan 2 bundel besar. Jika berbicara tentang ini, Tang San masih bisa memahami, tetapi Grandmaster masih membeli sesuatu yang tidak dapat dia pahami, dan barang-barang ini juga dibeli dalam jumlah terbesar. Seluruh 20 jin lobak putih. Tugas Tang San saat ini adalah untuk membawa mereka. Berat 20 jin dari sudut pandangnya, masih tidak berarti apa-apa. Tentu saja, jika itu adalah perjalanan 400 li dengan berjalan kaki, maka itu adalah masalah. Untungnya, setelah Grandmaster menyiapkan semua hal ini, segera di tembok kota bagian dalam dia menyewa kereta, memberikan 5 koin roh perak kepada tukang gerobak. Pertukaran mata uang benua Douluo seperti ini, 1 koin roh emas setara dengan 10 koin roh perak, setara dengan 100 koin roh tembaga. 1 koin roh emas sudah cukup untuk pengeluaran rutin keluarga 3 orang selama beberapa bulan. Itu juga setara dengan pendapatan Tang San selama 3 tahun dari pekerjaan Akademi Nuoding. Guru roh dikatakan sebagai panggilan paling istimewa di benua ini, dan pendapatan adalah alasan yang signifikan. Bahkan jika seseorang hanya maju dari sarjana roh ke guru roh, setiap bulan mereka masih bisa menikmati tunjangan 1 koin roh emas. Ini cukup bagi orang biasa untuk hidup. Tentu saja, hanya kehidupan dasar, menginginkan kemewahan tidak mungkin. Dan sebagai seorang guru roh berkultivasi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, khususnya melebihi Grandmaster roh dan memasuki alam sesepuh roh, asalkan mereka terdaftar di aula roh, dapat diberikan pangkat bangsawan secara langsung oleh bangsa, menjadi baron bangsawan yang lebih rendah. Semakin tinggi kekuatan sebenarnya, semakin tinggi gelar bangsawan. Mengenai pendapatan tentu perahu juga naik dengan air. Bagi Tang San ini adalah pertama kalinya bepergian dengan kereta, dan meskipun agak bergelombang, sensasi baru masih membuatnya sangat tertarik, sering mendorong tirai jendela untuk melihat keluar. Melihat aliran orang yang sibuk dengan aktivitas, serta berbagai macam toko, mengenai dunia luar, di dalam hatinya dia tidak bisa menahan kerinduan untuk itu. Dalam kehidupan ini, nasibnya tidak akan sesederhana di masa lalunya. Tidak tahu dengan cara apa dia nantinya akan memasuki masyarakat. San kecil, ini untukmu. Suara dingin Grandmaster tiba-tiba membangunkan Tang San dari pikirannya. Tepat ketika dia menatap Grandmaster, dia menemukan sesuatu yang tidak diketahui. Grandmaster sudah memegang ikat pinggang di tangannya. Ikat pinggang dengan tampilan yang sangat cantik. Seluruh ikat pinggang berwarna hitam, dan di permukaan ada garis-garis gelap, yang jika tidak dicari dengan hati-hati tidak dapat dibedakan, dan di seluruh ikat pinggang, terdistribusi secara merata 24 keping batu giok putih susu. Setiap potongan batu giok seukuran thumbnail orang dewasa, dan bulat. Dengan warna lembut dan berkilau, terlihat seperti batu giok halus yang langka. Terima kasih guru. Tang San tidak berdiri pada upacara, mengulurkan tangannya untuk menerimanya, apa yang disebut, hadiah senior tidak boleh ditolak. Ketika dia sebelumnya berada di Sekte Tang, para tetua sekte dalam Tang yang menerima murid semuanya kemudian akan memberikan hadiah. Grandmaster memberinya sabuk ini, juga harus memiliki arti yang sama. Grandmaster berkata, sabuk ini telah bersama saya selama bertahun-tahun, juga telah diabaikan selama bertahun-tahun. Saya berharap di masa depan sabuk ini dapat berkembang menjadi kemuliaan yang layak di tangan Anda. Mengenai sabuk, sejak awal Tang San merasa itu tidak biasa, seolah-olah sabuk itu memiliki banyak aliran ki yang redup, dan aliran ki ini dengan sabuk ini sendiri bertindak sebagai jembatan, dengan batu giok yang berfungsi sebagai toko. 30 tahun yang lalu, ketika saya mendapatkannya, saya tidak tahu apa namanya. Tetapi melalui penelitian saya selama bertahun-tahun,
Saya datang untuk melihat itu dapat dianggap sebagai alat roh kelas 1, berfungsi sebagai penyimpanan. Anda hanya perlu memasukkannya dengan kekuatan roh, dan setiap potongan batu giok mampu menyediakan 1 meter kubik ruang penyimpanan. Seperti itu kamu dapat dengan mudah menyimpan barang. Alat roh, bagi Tang San, adalah istilah baru. Meskipun dia masih belum tahu persis apa arti dari alat roh itu, penjelasan Grandmaster sudah membuat pikirannya tercengang. 24 batu giok, yang juga memiliki ruang penyimpanan 24 meter kubik, baginya, itu adalah tempat untuk menyimpan 24 jenis senjata tersembunyi. Ekspresi di mata Tang San menjadi berkobar, dan di dalam hatinya rasa haus untuk mempromosikan keterampilan surga misterius mencapai tingkat yang ekstrim. Dia sangat ingin sekarang memiliki kekuatan batin yang cukup untuk mengolah semua jenis penggunaan senjata tersembunyi. Memiliki sabuk ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang masalah penyimpanan senjata tersembunyi. Karena Tang San tidak bertanya, Grandmaster sudah melanjutkan dan menjelaskan, alat roh, seperti namanya, adalah alat yang mengandalkan kekuatan roh untuk digunakan. Sangat sedikit alat roh yang diturunkan dari zaman kuno, sebagian besar tanpa fungsi ofensif. Ahli roh sendiri tidak membutuhkan senjata. Alat-alat roh semuanya dapat digambarkan sebagai peninggalan sejarah, seperti bagaimana mereka muncul, dan bagaimana mereka dibuat, sudah lama hilang. Sabuk ini diperoleh oleh saya dan beberapa teman pada suatu waktu dalam sebuah petualangan. Itu diberikan kepada saya sebagai hadiah. Bagi saya, fungsinya tidak terlalu bagus, nanti Anda harus dapat menemukannya berguna. Benar, beri nama. Petik 2. Melihat 24 keping batu giok yang lembut itu, Tang San praktis tanpa ragu memikirkan sebuah ayat terkenal dari kehidupan terakhirnya, 24 jembatan cahaya bulan. Benar, saya akan menyebutnya 24 jembatan cahaya bulan. Grandmaster sedikit bingung, wajahnya yang kaku tanpa ekspresi, mengangguk berkata. Nama yang terdengar sangat bagus, jika agak bertele-tele. Tang San diam-diam menghela nafas. Mungkin ini bisa dianggap sedikit mengingat kehidupan terakhirnya. Grandmaster berkata, fungsinya sangat sederhana. Masukkan kekuatan roh Anda ke dalam batu giok itu, maka Anda dapat merasakan ruang yang ada. Jika Anda dapat bereaksi cukup cepat, hal-hal di dalamnya akan muncul seolah-olah keluar dari udara. Tetapi untuk mengendalikannya, properti tertentu dengan baik, Anda masih harus berlatih lebih banyak. Ini juga pekerjaan rumah Anda di masa depan. Tang San tidak membutuhkan kata-kata Grandmaster untuk memahami pentingnya pelatihan dengan mengambil barang-barang dari jembatan 24 cahaya bulan, dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Awalnya Tang San masih ragu-ragu, Grandmaster telah membeli banyak hal ini, setelah memasuki hutan berburu roh bagaimana mereka bisa diambil saat berburu binatang buas. Saat ini dengan 24 jembatan cahaya bulan, semua ini tidak lagi menjadi masalah. Diam sepanjang perjalanan, dia mulai dibawa arahan Grandmaster untuk melatih kendalinya dalam mengakses barang dengan jembatan 24 cahaya bulan. Dan barang-barang yang digunakan untuk latihan, adalah lobak putih itu. Perjalanan 400 li, panjang atau tidak dianggap pendek. Tidak sampai siang hari kedua mereka tiba di tujuan mereka, hutan berburu roh. Tepat ketika Tang San turun dari kereta, dia menemukan hutan berburu roh benar-benar tidak seperti imajinasinya. Hutan, menurut kesan Tang San, seharusnya dipenuhi dengan bau alami yang besar, pepohonan yang terpencil dan tenang, udara yang segar, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Tapi hutan berburu roh di hadapannya, setidaknya di tepi hutan, terasa seperti pasar Nuoding. Di tepi hutan, dibangun rumah-rumah besar, atau lebih tepatnya toko. Suara setiap jenis barang diteriakkan, sebaris jalan sederhana beraspal buatan manusia dengan bebas di antara mereka. Di rakyat sekitarnya Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memiliki surat perintah, merekrut untuk berburu binatang roh tipe kekuatan, masih kekurangan 2 orang. Berburu binatang roh tipe kelincahan, menjamin 7 orang. 10 koin roh emas. Teriakan Hawking serupa naik satu demi satu, hutan toko sebagian besar menjajakan senjata, alat pertahanan dan semua jenis persediaan makanan. Grandmaster membawa Tang San untuk memasuki tempat ini yang dianggap sebagai pasar kota kecil. Apakah kamu tahu mengapa aku selesai membeli semua barang di kota Nuoding? Tang San menggelengkan kepalanya. Grandmaster menunjuk ke harga yang tertera di toko-toko, karena tiba di sini, harga semuanya akan berlipat ganda. Apakah kamu tidak bertanya-tanya,
bagaimana tepi hutan bisa seramai ini? Sebenarnya sangat sederhana. Di mana ada binatang roh, ada keuntungan. Khususnya binatang roh nasional khusus yang menangkap hutan ini bahkan lebih seperti itu. Tuan Roh adalah kelompok yang kaya, dan ada terlalu banyak orang yang ingin mendapat untung dari Tuan Roh. Petik 2. Grandmaster, apa yang orang-orang itu teriakkan tentang kelompok perekrutan? Grandmaster berkata, binatang roh tidak begitu mudah dibunuh. Binatang roh yang secara inheren tangguh, bahkan jika tidak berkultivasi lebih dari beberapa tahun, masih memiliki daya tembak yang sangat kuat. Jenis apa yang disebut pengelompokan untuk berburu binatang roh? Hanya beberapa orang-orang saling bekerja sama. Berburu binatang roh yang mereka butuhkan masing-masing, dan mendapatkan cincin roh. Dengan bantuan orang lain, mereka dapat menangani serangan terakhir yang diperlukan pada binatang roh itu sendiri. Di benua itu adalah metode berburu yang paling umum dan paling aman binatang roh. Hanya saja, apakah mengelompokkannya semudah itu? Berbicara tentang ini, Grandmaster melihat para master roh yang menangis ini, matanya memancarkan sedikit rasa jijik. Kelompok pemburu roh yang benar-benar luar biasa, akan terdiri dari setidaknya 5 bagian. Ahli roh alat sistem makanan akan bertanggung jawab atas persediaan, ahli roh alat sistem penyembuhan bertanggung jawab atas kondisi dan pemulihan kekuatan roh. Master roh pertempuran sistem kelincahan bertanggung jawab untuk kepanduan, master roh pertempuran sistem kekuatan bertanggung jawab untuk memblokir, master roh pertempuran sistem serangan bertanggung jawab untuk memusnahkan musuh. Dengan 5 bagian ini membentuk kelompok, itu dapat dianggap sebagai kelompok yang lengkap. Tetapi juga koordinasi antara masing-masing juga tidak dapat terbentuk dalam 1 atau 2 hari. Sendirian itu tanpa terasa mempengaruhi proses, dan itu membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menjadi terkoordinasi. Bahkan lebih penting harus melekat pada anggota kelompok, mereka harus memiliki rasa saling percaya. Kepercayaan mutlak. Jika tidak, ketika menghadapi bahaya, mereka sangat mudah dikalahkan dalam sekejap. Tang San heran bertanya, mengapa mereka akan dikalahkan? Karena kekuatan yang tidak mencukupi. Grandmaster menggelengkan kepalanya, dengan dingin berkata, di masa depan, mungkin Anda juga akan berkesempatan untuk bergabung dengan grup dengan cara ini. Saat memilih grup, Anda bahkan tidak dapat mempertimbangkan kekuatan sebenarnya dari anggota lain, tetapi satu hal yang harus Anda pertahankan, ingatlah, dalam kelompok yang Anda pilih, bahwa Anda dapat menunjukkan punggung Anda di hadapan orang lain. Tang San masih tidak begitu mengerti maksud Grandmaster, tetapi Grandmaster juga tidak menjelaskannya untuk waktu yang lama. Membawanya ke kedalaman pasar. Meskipun pasar adalah kekacauan yang mengganggu, tepat ketika mereka menjauh dari pasar, ketika mereka melihat hutan besar ini, Tang San masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pohon-pohon tinggi dan besar menunjukkan usia mereka, di pinggiran hutan, dikelilingi oleh pagar baja yang sangat besar, menghadap ke hutan, muncul sejumlah besar ujung yang menusuk. Tinggi pagar melebihi 10 meter, terlihat sangat kokoh. Ini masih belum termasuk, di luar pagar, barisan 100 tentara berpatroli di sana. Pasukan ini mengenakan pakaian pelindung seluruh tubuh yang teliti, tangan menggenggam tombak panjang, disiplin dalam formasi yang rapi, 100 prajurit baja berdiri bersama, memberi orang semacam perasaan mematikan. Grandmaster berkata dengan suara rendah, tidak ada yang bisa memasuki hutan berburu roh untuk menangkap. Hanya Master Roh yang telah memperoleh surat perintah yang dikeluarkan oleh Balai Roh, yang dapat memasuki hutan perburuan roh untuk berburu binatang buas. Meskipun ada juga yang diam-diam masuk, orang-orang itu merasa sangat sulit untuk memiliki akhir yang baik. Prajurit ini hanya menjaga pinggiran, di hutan berburu roh, masih ada kelompok penegak Spirit Hall, setiap saat memeriksa surat perintah. Orang-orang itu tidak memperhatikan sentimen. Petik 2. Tang San berkata, Guru, pada akhirnya apakah hutan berburu roh ini dianggap milik balai roh atau milik negara? Ekspresi Grandmaster berubah dingin, memberi isyarat kepada Tang San untuk tetap diam, di luar Anda tidak boleh lagi mengajukan pertanyaan serupa. Mengenai hubungan antara Spirit Hall dan bangsa, saya akan memberitahu Anda lagi nanti. Mendapatkan surat perintah tentu tidak sulit, persyaratan pertama adalah persetujuan Aula Roh, menentukan bahwa Anda memang telah mencapai kekuatan tahap puncak, membutuhkan cincin roh untuk maju. Persyaratan selanjutnya adalah memiliki jaminan setidaknya 3 bangsawan. Sambil berbicara, di tangan Grandmaster sudah muncul ubin token gelap terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui,
di permukaan sebuah pola dibentuk oleh 3 jenis sosok yang dipasang bersama, di tengahnya ada pedang tajam yang mengarah ke bawah, ke kiri dan kanan pedang, secara terpisah adalah palu dan kepala monster yang belum pernah dilihat Tang San sebelumnya. Grandmaster melihat mata Tang San penuh rasa ingin tahu, dan meletakkan tanda di tangannya. Ingat simbol ini adalah tanda karakteristik Spirit Hall. Di dalam Spirit Hall, ada 6 jenis tanda. Membedakan setiap jenis ubin token sangat sederhana, lihat saja angka-angkanya. Di ubin token kelas terendah hanya ada pedang, itu melambangkan roh kepala konsul kepala aula suci aula roh, dan ubin token kelas lebih tinggi memiliki palu di sisi pedang panjangnya. Melambangkan aula roh tetua yang tangguh. Petik 2. Kemampuan inferensi Tang San masih tidak buruk, Guru. 2 orang di posisi aula roh ini seharusnya sangat signifikan, kan? Tapi, sebelum saya mendengar, roh binatang lebih tangguh dibandingkan dengan roh alat. Kedua sosok Master Roh ini seharusnya sama-sama roh alat, kan? Grandmaster mengacak-acak kepala Tang San, dengan senyum dingin berkata, orang yang mengatakan roh binatang dibandingkan dengan roh alat lebih tangguh, tentang pemahaman roh jelas tidak cukup. Kekuatan roh apapun, bergantung pada 2 hal. Salah satunya adalah berapa banyak kekuatan roh yang ditambahkan di kebangkitan, yang lain baru saja diperoleh dengan proses metode kultivasi. Mungkin, sebelum peringkat ke-30, roh binatang karena mereka dapat menambah diri mereka sendiri belum dibandingkan dengan Master Roh alat sedikit lebih tangguh. Tapi setelah tiba di peringkat yang lebih tinggi, antara 2 tentu tidak ada bedanya. Kuat atau tidaknya hanya tergantung dari kultivasi seseorang. Perintah saya adalah surat perintah kelas 3 Spirit Hall. Dengan itu, seseorang pada dasarnya dapat memasuki sebagian besar hutan berburu roh negara Surgado. Standar pemeriksaan adalah binatang yang tidak pernah muncul dari hutan berburu roh ini. Dan juga tidak seperti 2 ubin token sebelumnya, itu tidak harus dikembalikan ke aula roh setelah menyelesaikan perburuan binatang roh, milikku dapat ditahan seumur hidup. Pada ubin token ini muncul naga tiran petir biru, di antara roh binatang, itu dianggap sebagai keberadaan tingkat atas. Meskipun pemiliknya adalah bukan bagian dari Spirit Hall, klan perwakilan menerima rasa hormat dari Spirit Hall. Untuk beberapa alasan, ketika Grandmaster berbicara tentang naga tiran petir biru, di matanya tampak sedikit kesulitan untuk berbicara tentang kesepian. Tang San berkata, lalu setelah 3 jenis ubin token peringkat yang lebih tinggi ini, tepatnya masing-masing memiliki lebih banyak jenis simbol roh. Grandmaster mengangguk, berkata, tepat seperti itu. 6 jenis tanda roh ini, masing-masing mewakili 6 tuan roh yang tangguh, dan juga mewakili 6 klan yang tangguh. Di antara ketiganya ada di Kekaisaran Surga Do kita, 3 lainnya berada di Kekaisaran Bintang Luo. Petik 2. Saat berbicara, Grandmaster telah membawa Tang San untuk tiba di pintu masuk hutan berburu roh. Kapten yang bertanggung jawab untuk memeriksa surat perintah memberikan 3 tanda pada ubin token itu sekilas. Di wajahnya segera muncul ekspresi hormat, dan dia buru-buru memerintahkan para prajurit untuk minggir dan membuka jalan, mengundang Grandmaster untuk membawa Tang San ke dalam. Tanpa bertanya mengapa Tang San, anak kecil ini, juga harus memasuki hutan berburu roh. Melintasi pagar baja untuk masuk ke dalam hutan semua keributan tampaknya sudah menghilang, dan suasana akhirnya menjadi segar seperti dalam imajinasi Tang San, memberi pikiran orang perasaan bebas dari kekhawatiran. Setelah memasuki hutan, Grandmaster tanpa sabar untuk maju, dan dengan tenang mengamati sekeliling mereka. Tang San sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, Guru, baru saja 6 orang yang Anda bicarakan menerima penghormatan Spirit Hall, diukir pada token, apa gelar mereka? Spirit Saint, Douluo. Apakah itu judul Douluo? Grandmaster menatap Tang San dengan tajam, ini judul Douluo. Dan juga 6 judul Douluo yang paling tangguh. Paling tangguh. Di mata Tang San ada sedikit kegembiraan. Grandmaster menghela nafas, pangkat yang sama, tetapi cincin roh yang berbeda dan roh yang berbeda, jadi kekuatan sebenarnya benar-benar berbeda. Keenam gelar Douluo ini tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat dari yang terkuat. Meskipun ada master roh lain yang telah berkultivasi di atas peringkat ke-90 dan memasuki ranah judul Douluo, mereka masih tidak dapat menggoyahkan posisinya. Tapi sekarang ini terlalu jauh dari Anda. Oke, kami akan bersiap untuk memasuki hutan. Mulai dari sekarang, Anda tidak boleh menyimpang lebih dari 1 langkah dari sisiku. Ya Guru. Ekspresi putus asa yang semula di mata Grandmaster tiba-tiba menghilang, kedua tangan dipegang erat-erat,
sekali lagi dengan cepat dipisahkan di bawah, keluarlah, Luo Sanpao. Dengan suara terengah-engah, benang ungu samar dari kekuatan roh terpisah dari kedua telapak tangan Grandmaster. Tang San hanya merasa Grandmaster melepaskan semburan kekuatan roh yang berfluktuasi dari seluruh tubuhnya, dan di hadapannya sudah muncul makhluk. Tidak salah lagi, makhluk ini tampaknya memiliki penampilan seperti anjing, tetapi tubuhnya lebih mirip babi. Tingginya lebih dari 1,50 meter, dan ukuran pinggangnya harus serupa. Seluruh tubuhnya memiliki bulu ungu pucat, dua telinga kecil yang terkulai, sepasang mata biru besar yang berkedip-kedip, dan ekspresi di matanya sangat lembut. Saat tubuh gemuk bergoyang sekali, pantat berlemak segera bergoyang dari sisi ke sisi. 4 kaki kecil kekar membuatnya sulit membayangkan betapa lambatnya ia bergerak. Di atas kepalanya ada sesuatu yang menggembung, bulat, tidak diketahui. Saat itu muncul, berlari ke arah Grandmaster, dan menggunakan kepala itu untuk menggosok kaki Grandmaster. Di bawah kaki Grandmaster, 2 cincin cahaya muncul, bergerak maju mundur di atasnya. Kedua cincin cahaya tampak kuning, jelas cincin roh 100 tahun. San kecil, apakah kamu tidak ingin tahu apa rohku? Ini rohku, kamu bisa menyebutnya Luo Sanpao, atau panggil saja dia Sanpao. Luo Sanpao seolah memahami kata-kata Grandmaster, menatap Tang San dengan sepasang matanya yang besar, ekspresi di matanya secara tak terduga memiliki tampilan yang agak penuh kasih sayang. Grandmaster, ini rohmu. Tang San terkejut berkata, tapi, bukankah roh binatang bermanifestasi melekat pada tubuh? Mengapa itu? Sebelum berbicara tentang makhluk macam apa Luo Sanpao itu, roh Grandmaster jelas melampaui batas kategori binatang roh. Luo Sanpao jelas agak tidak puas, membuat 2 panggilan Luo-Luo ke arah Tang San. Dalam ekspresi Grandmaster muncul jejak kepahitan. Karena, roh saya adalah roh varian. Ingat apa yang Anda dan saya bicarakan tentang variasi. Roh, Sanpao hanya itu. Hanya saja, variasinya jelas dalam arah yang buruk. Ketika baru saja terbangun, tingkat kekuatan roh saya hanya sedikit, setengah peringkat. Jika tidak, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bahkan jika saya berusaha lagi, menembus kekuatan roh peringkat 30 tidak mungkin dalam hidup ini, jadi pada akhirnya saya hanya bisa mempelajari roh secara teori. Sebelumnya ketika Tang San mendengar desas-desus tentang Grandmaster, dia tahu bahwa Grandmaster adalah orang yang gigih. Mengenai roh, dia sama gigihnya dengan dirinya sendiri tentang senjata tersembunyi. Ini juga mengapa Tang San tidak pernah menyesal mengakui Grandmaster sebagai tuannya. Mungkin, ini adalah bakat menghargai satu sama lain. Maaf, Grandmaster, karena membangkitkan kenangan lamamu yang menyakitkan. Grandmaster menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, saya sudah terbiasa sejak lama. Ayo, saya akan memperkenalkan Anda ke Sanpao. Alasan namanya adalah karena ia mengeluarkan suara luo-luo, dan serangannya hanya bisa diluncurkan 3 kali. Oleh karena itu disebut Sanpao. Sanpao, pertama buka jalan di depan. Luo-luo, Fat Luo Sanpao tampak senang dengan dirinya sendiri dan berjalan ke depan. Meski badannya agak gemuk, tapi jika dilihat bergerak bisa juga disebut gesit. Bergerak dari satu sisi ke sisi lain mengendus sesuatu. Seluruh cahaya kekuatan roh tubuh Grandmaster berkilauan. Membawa Tang San untuk mengikuti Luo Sanpao, mereka bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Indera penciuman Sanpao sangat tajam, mampu menemukan jejak binatang roh dan seberapa kuat mereka. Meskipun telah menjadi kecil dan lemah karena variasi, mengenai kekuatan roh konsumsinya juga sangat kecil. Oleh karena itu saya dapat melepaskannya di luar untuk waktu yang lama. Ini untukmu. Kamu harus melakukan serangan terakhir yang membunuh binatang roh itu sendiri. Grandmaster meraba-raba dari dada pedang pendek yang luar biasa dan menyerahkannya kepada Tang San. Seluruh sarung pedang pendek itu berwarna biru transparan, dan di atasnya bertatahkan 7 keping batu giok biru. Gagang pedang memiliki sepotong batu giok putih susu, dan panjang pedang adalah 1 Chi 2 Chun. Meskipun dengan sarungnya, memegangnya di tangan dia masih bisa merasakan jejak ki dingin. Berjalan tidak jauh, Luo Sanpao tiba-tiba berhenti, sepasang mata besar melihat ke satu arah, mulut mengeluarkan 2 panggilan luo-luo. Seekor binatang yang tampak seperti kucing muncul ke arah pandangannya, berbaring di pohon, dengan waspada mengawasi Grandmaster dan Tang San. Grandmaster dengan dingin tersenyum, berkata, ini kucing warna-warni 10 tahun. Sanpao,
Jangan ganggu. Lanjutkan ke depan. Grandmaster tidak pernah lupa untuk menginstruksikan Tang San. Sambil terus berjalan, dia berkata, kucing warna-warni itu barusan termasuk dalam keluarga kucing dari binatang roh. Sifat ofensifnya sangat kuat, tetapi asalkan kamu tidak menyerangnya terlebih dahulu, dia juga tidak akan dengan mudah memulai serangan. Jika seorang guru roh memiliki roh binatang keluarga kucing, menggunakannya untuk cincin roh pertama bukanlah pilihan yang buruk. Anda tidak boleh menganggap kucing beraneka warna itu sekecil itu, jika itu adalah kucing beraneka warna yang berusia lebih dari 1000 tahun. Apalagi kami, bahkan lebih dari 10 kali jumlah kami tidak dapat bunuh itu. Tang San memikirkan pertanyaan penting, Grandmaster, bagaimana membedakan kekuatan sebenarnya dari binatang roh? Atau berapa tahun? Grandmaster berkata, membedakan kekuatan sebenarnya dari binatang roh tentu saja tidak sulit. Anda lihat, bambu soliter di depan itu. Itu juga merupakan jenis binatang roh sistem tumbuhan. Ini berguna bagi Anda. Bambu soliter itu keras, dan meskipun sifat serangannya tidak kuat, pertahanannya tidak buruk. Ini adalah bambu soliter 10 tahun. Karena tingginya tidak melebihi 10 meter. Lebih dari 10 meter, harus dianggap lebih dari 100 tahun. Akibatnya, secara umum, binatang roh adalah dibedakan terutama dengan mengamati massa dan warna kekuatan roh yang digunakan ketika mereka menyerang. Warna kekuatan roh identik dengan kekuatan sebenarnya. Tepatnya, binatang roh 10 tahun menggunakan kekuatan roh putih, 100 tahun menggunakan kuning, dan seterusnya. Meskipun, ketika menghadapi binatang roh yang tidak dikenal, sebaiknya kamu tidak melihat kekuatan rohnya. Dalam waktu singkat kamu tidak akan bisa bertahan, dan kemudian akan menghadapi bahaya yang menghancurkan. Grandmaster, apakah kita akan berburu bambu sendirian itu? Bambu yang menyendiri tentu tidak terlihat menarik perhatian, hanya karena di sekelilingnya ada pohon-pohon besar dan tidak banyak bambu, mudah terlihat mencolok. Tubuhnya berayun lembut, bagian atas bambu bergerak berirama mengikuti angin. Grandmaster berkata, untuk saat ini kami tidak akan melakukannya. Jika kami tidak memiliki pilihan yang lebih cocok, dan hanya bertahan jika terpaksa. Memilih cincin roh harus dilakukan dengan hati-hati, setiap cincin roh tidak dapat diganti. Sarjana roh yang dipromosikan menjadi guru roh, dapat menyerap cincin roh binatang buas berumur 100 tahun. Untuk lebih tepatnya, mereka dapat menggunakan cincin roh binatang buas berumur kurang dari 423 tahun. Saya telah mempelajari dengan cermat banyak master roh yang mengalami pertumbuhan dan kegagalan. 423 tahun seharusnya menjadi batas dari apa yang dapat bertahan untuk cincin roh pertama. Oleh karena itu, saya berharap cincin roh pertama Anda akan sedekat mungkin dengan batas itu. Grandmaster tentang penelitian roh selalu tepat. Tang San merasa, memiliki guru ini, benar-benar semacam kebahagiaan. Demikian pula untuk cincin roh 100 tahun, meskipun warna cincin roh yang muncul dari binatang roh 100 tahun dan binatang roh 900 tahun adalah sama, kesenjangan antara amplifikasi atribut yang ditambahkan sangat besar. Mencari cincin roh setinggi mungkin di bawah batas keamanan prasyarat, diperlukan untuk setiap guru roh yang luar biasa. Melanjutkan bergerak maju, Grandmaster memberi Tang San kelas lapangan yang hidup, mengandalkan indera penciuman tajam roh Luo San Pao, untuk satu persatu mengeluarkan binatang roh yang tersembunyi di tempat-tempat gelap. Mungkin karena sebagian besar binatang roh ini adalah kelas 10 tahun, serangan mereka tidak kuat. Grandmaster memberikan pengenalan kepada Tang San tentang nama-nama binatang roh ini, sifat-sifat khusus, dan metode untuk membedakan usia kultivasi. Menatap warna langit, Grandmaster berkata, sepertinya hari ini kita harus bermalam di hutan berburu roh. Pertama-tama kita akan mencari tempat untuk berkemah. Setelah mencari selama setengah hari, meskipun tidak sedikit makhluk roh yang memenuhi persyaratan telah muncul, Grandmaster tidak ingin terlibat, dan dengan sangat sabar terus mencari. Tempat yang dipilih Grandmaster untuk berkemah adalah sebuah depresi, dikelilingi oleh medan yang kompleks dan dikelilingi oleh banyak pohon yang menjulang tinggi. Grandmaster mengeluarkan botol kaca besar dari alat roh berbentuk lingkaran di pergelangan tangannya dan memberikannya kepada Tang San. Taburkan di sekitar, ingat, Anda harus memercikkannya secara merata. Oke, Tang San mengambil botolnya. Botol itu berisi beberapa jenis obat bubuk, agak menyengat hidung, dan hidung Tang San berkerut, sudah berhasil keluar, ini mirip dengan obat jenis Real Gardunia. Lamanya,
Sekte Tang terkenal dengan senjata dan racun tersembunyi, dan meskipun dia adalah murid sekte luar, dalam membedakan zat beracun dia memiliki keterampilan yang cukup besar. Sebelumnya di tengah proses mencari binatang roh, di dalam hutan perburuan roh dia tidak menemukan beberapa tanaman beracun yang bisa dia bedakan, menempatkan mereka di dalam jembatan 24 cahaya bulan. Pengetahuan Grandmaster tidak dapat diragukan di sisi roh, tetapi mengenai membedakan tanaman beracun yang tidak memiliki kekuatan roh ini, dia sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Tang San dengan 2 pengalaman seumur hidup. Khususnya di antara tanaman beracun ini sangat banyak yang saling membutuhkan untuk bisa mengeluarkan racun. Setelah menyebarkan bedak, Tang San mengembalikan botol itu kepada Grandmaster. Apakah Anda tahu mengapa saya membiarkan Anda memercikkan ini di sekitar pinggiran? Ekspresi wajah Grandmaster sangat serius, saat ini dia adalah seorang guru yang menguji muridnya. Karena dia bisa membedakan apa bubuk itu, bagaimana mungkin Tang San tidak diharapkan mengetahui tujuan Grandmaster, dan tanpa ragu dia berkata. Seharusnya memiliki 2 efek, satu adalah untuk menyembunyikan aroma kita, dan yang lainnya adalah untuk mengusir ular, serangga, tikus, semut dan jenis makhluk semacam itu. Grandmaster mengangguk puas, benar, persis seperti itu. Ini disebut bubuk pengusir ular, penting untuk petualangan. Ingat, di hutan, terutama di dalam hutan dengan binatang buas, Anda harus sebisa mungkin tidak menggunakan api. Meskipun sebagian besar binatang buas dan binatang roh semua akan takut pada api, ada juga beberapa binatang roh yang sangat tangguh yang menyukai api. Jika kamu bertemu mereka, kecuali kultivasimu sendiri telah menjadi cukup tangguh, kamu pasti akan mati. Warna langit berangsur-angsur meredup, di dalam hutan tentu tidak damai dan tenang, serangga dan burung memanggil, auman binatang buas naik dan turun satu demi satu. Tanpa menyalakan api, di sekitar mereka benar-benar gelap gulita. Tang San dan Grandmaster makan malam sederhana, baik Master maupun magang beristirahat bersandar di pohon besar. Grandmaster jelas merupakan guru yang berkualitas, dan dia sangat memperhatikan Tang San. Meskipun saat ini mereka sudah harus beristirahat, Grandmaster masih menanyai lagi pemahaman Tang San tentang binatang buas sejak siang hari, untuk memberinya kesan yang lebih dalam. Ingatan Tang San dinilai tidak buruk, selain itu ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan makhluk seperti makhluk roh. Perasaan baru itu memperdalam ingatannya, dan ketika jawabannya kadang-kadang memiliki kesalahan, mereka satu persatu dikoreksi oleh Grandmaster. San kecil, tahukah kamu mengapa aku mengatakan bahwa bagi para guru roh, masa muda adalah waktu yang paling penting? Suara Grandmaster yang dalam dan serak membawa perasaan yang agak sentimental. Tang San menggelengkan kepalanya, menunggu penjelasan Grandmaster.